Perkenalkan, nama saya Ferry Tanujaya, latar belakang saya guru musik. Hari ini saya bukan mau ngajarin Anda, hari ini saya hanya mau sharing dengan Anda, cerita-cerita lah, bagi-bagi cerita ya. Karena Anda di sini sudah punya leader-leader yang luar biasa. Ada Pak Heru ya, waduh beliau ini kalau datang ke Tangerang, kita lagi nanti kan, waduh luar biasa ya. Jadi Anda sangat beruntung sekali, banyak leader-leader Anda yang ada di depan ini, percaya aja dengan mereka punya bisnis yang sangat besar, nanti mereka akan mengarahkan Anda semua ke suksesan Bapak Ibu. Aplaus buat leader-leader Anda semua Bapak Ibu yang ada di depan. Nah Bapak Ibu, kira-kira dulu saya pengen cerita latar belakang saya kenapa saya jalanin usaha Tiansi. Saya dulu tidak pernah bercita-cita lulus kuliah jalanin bisnis namanya MLM. Wah, saya nggak pernah terpikir ya. Ganteng-ganteng gini MLM kan wah gimana gitu ya. Dulu saya ada teman saya, suatu ketika teman SMA saya telepon saya seperti ini. Fer, di mana lo? Wah biasa lagi di jalan. Gua punya bisnis bagus. Wes, bisnis apaan? Lu tahu Tiansi nggak? Enggak. Wah ini bisnis MLM. Wah MLM, aduh. Sorry nggak tertarik. Wah ada nggak Anda yang kayak gitu? Ada juga ya. Wah sorry nggak tertarik, nggak level. Wah bisnis kurang kerjaan. Dia bilang ini tapi bagus bla 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 bla. Saya bilang aduh sorry saya sibuk saya nggak ada waktunya. Ya saya cerita wah dia terus-terusan nelpon saya. Wah bete juga kalau lama-lama ditelepon terus ya. Telepon lu bisa nggak nih ini bagus gini-gini wah gini. Lama-kelamaan berbulan-bulan ditelepon kan nggak enak juga ya. Hati manusia saya terketuk Bapak Ibu. Saya bilang gini ya udah deh datang deh. Wah singkat cerita dia datang bawa upline-nya. Wah terus setelah itu saya dipresentasi. Wah ini bintang 8 bu punya penghasilan 40 juta. Wah saya bilang gini wah gila juga ya. Terus Silver Lion dapat mobil BMW. Wah dulu BMW ya. Wah saya bilang wah gitu. Terus waktu dia bilang ini God Lion dapat kapal pesiar, Diamond pesawat terbang. Saya terus terang bisa jadi gini. Dalam hati sih dasar orang gila. Saya ngomong begitu. Menurut saya bisnisnya gak masuk akal. Kok bisa sih ya? Gitu. Jadi singkat cerita udah dipresentasikan gimana? Tertarik? Biasa seperti kebanyakan orang. Nanti tak pikir-pikir dulu ya. Wah kan seringan kayak gitu ya. Wah tak pikir-pikir dulu deh. Ya udah. Terus saya dikasih pinjam VCD apa gitu ya. Nih lu lihat deh. Saya taruh aja di rumah. Nggak dilihat-lihat. Biarin aja gitu. Nggak dilihat-lihat. Nah udah gitu. Tiap hari ditelepon. Gimana udah nonton belum? Gimana? Aduh sorry nggak bisa nih sibuk. Emang bener sih sibuk. Pagi-pagi pulang malam nggak punya waktunya. Sibuk nih. Waduh sorry deh nggak bisa. Nah berbulan-bulan kayak gitu. Terus suatu ketika dia telepon saya seperti ini. Fer, papa saya kan baru meninggal. Tolong dong saya ini punya video papa saya. Tolong dong dikopiin. Wah ya udah deh. Kan gak enak juga ya. Masa kalau temen minta bantuan habis lagi papanya habis meninggal kan gak enak dong. Bener gak? Akhirnya iya deh. Datang gitu ya. Datang. Bukannya ngasih VCD bapaknya. Saya dikasih pinjem. Namanya Netpi. Anda tahu Netpi? Nih dengerin. Ini bagus loh. Wah bagus banget nih. Saya bilang gini. Wah lu mah bukannya mau ngasih VCD bapak lu nih. Tapi mau ngasih pinjem ini. Wah ya lalu dengerin aja lah. Ya udah deh, kan nggak enak ya, bener nggak? Kan nggak enak, bapaknya meninggal. Ya udah deh, saya dengerin gitu ya. Saya bilang saya udah, saya iniin. Terus udah gitu dia pulang. Karena di Jakarta itu jalanan tuh macet banget. Kalau di sini enak ya, jalannya wah nggak terlalu macet. Kalau di sana, aduh kita mau pergi kemana-mana tuh macet. Jadi waktu saya ke kantor, saya iseng-iseng macet nih. Saya dengerin kasetnya, dengerin. Denger lama-kelamaan gini dengerin kayaknya di kaset gue banget ya kayak ini gue banget nih wah gitu ya. Setelah habis dengerin kaset langsung tak telepon orang itu teman saya. Lu di mana? Di kantor. Lu ke rumah gue dong, gue mau join. Wah jadi Bapak Ibu saya join Tiansi itu bukan karena presentasi dapat kapal terbang. Saya join Tiansi karena sebuah kaset Netpi. Ya, Tapi saya bingung ya, banyak orang disuruh langganan Netpi,
Susahnya minta ampun. Langganan Netpi, wah ini Pak nggak punya duit Pak, aduh susah gitu ya disuruh langganan. Padahal Netpi itu pembelajaran yang bagus, bener nggak? Ya, jadi siapa tahu dengan Anda Netpi, Anda bisa dapat bintang 8 seperti saya loh Bapak Ibu. Ya, melalui program Netpi juga saya dapat jalan-jalan gratis ya. Kemarin ke Hong Kong, ya ke Jepang. Ya, nah Bapak Ibu, saya senang sekali di Unicorn karena Unicorn itu menyediakan sistem yang telah teruji. Ya, ada sistem. Saya kasih ilustrasi begini dengan Anda. Kita nih tiap hari makan, ya, makan ayam, makan bebek, makan kangkung, semua dimakan. Maka itu katanya manusia ini pemakan segalanya, apa juga dimakan gitu ya. Wah makan semua daging jadi satu, sayur, semua kita ini makan semua sama, beda-beda makannya. Makannya sih sama, tapi beda-beda menunya. Bener gak? Makan pizza, Kentucky, McDonald, semua. Tapi kalau udah masuk ke perut kita, dicerna gitu ya, dicerna, di lambung semua, di usus. Wah, pertanyaan saya cuma satu, keluarnya sama gak? Yakin ya? Wah Bu, baunya sama gak Bu? Wah sama, baunya juga sama. Kok bisa ya? Kan makannya beda-beda. Itulah yang namanya sistem. Benar ya Bapak Ibu ya? Jadi dengan kata lain latar belakang Anda siapapun hari ini, kalau Anda ikutin sistem Unicorn, Anda pasti berhasil. Unicorn itu sudah membuat namanya peta, betul? Peta aset Unicorn ya. Nah di situ dijelaskan sebenarnya itu adalah gini. Banyak orang bilang begini, wah saya peringkat bintang 5, bintang 6, bintang 7. Karena kan Tiansi akumulasi tanpa batas waktu. Suatu hari orang pasti nyampe bintang 8. Setuju gak? Setuju ya, kan tanpa batas waktu. Nenek-nenek ya, nenek-nenek jalan dari Bali mau ke Tangerang. Jalan, batuk-batuk. Sampai di bandara stop dulu lah, tunggu dulu. Sebulan tenda. Udah gitu pergi berenang gitu ya, nggak tahu nyampainya kapan. Tapi suatu hari kalau jalan terus nyampe nggak? Pasti nyampe. Itulah peringkat Tiansi, benar nggak? Tapi soal dapat penghasilan besar atau tidak bukan ditentukan oleh namanya peringkat Tiansi, tapi ditentukan oleh peringkat Unicorn. Maka itu Unicorn bikin program namanya Core Person, Core Leader Plus, Excel. Jadi dengan kata lain, kalau Anda bisnis Anda mau besar, ya di Bali ini mau besar kemanapun, perhatikanlah yang ini. Sudahkah Anda semua menjadi core person? Core person itu apa? Ya core person itu adalah yang pertama apa? Minimal bintang 3. Melakukan presentasi 8 kali. Punya starter pack, langganan Netpi, baca buku gitu ya. Pakai produk dan yang terakhir jangan dilupakan. Punya omset berapa Bapak Ibu? 2 juta. Jadi kebayang ya, harus punya omset 2 juta. Ya, jadi nah bagi Anda nih yang masih baru join nih. Bulan ini udah bintang 3 nih, ya. Bulan depan Anda tetap harus melakukan kerjanya supaya bisa dapat omset 2 juta. Benar nggak? Presentasi terus nggak jadinya? Presentasi terus. Maka itu di usaha ini Anda harus ikutin itu parameternya. Jadi core person. Kebayang nih, misalnya Anda hari ini sendirian. Bulan depan Anda harus punya omset 2 juta. Caranya gimana? Anda sponsori 1 bintang 3 atau 4 orang bintang 2. Bener nggak? Jadi kan sesuai itu. Nah gitu kan punya omset 2 juta. Misalnya aja punya 1 doang nih. Bulan depan Anda harus bikin kelebaran lagi untuk punya omset 2 juta. Yang ini yang bintang 3 ini suruh kerja sendiri. Jadi udah bikin lagi, baru lagi bikin. Terus setiap bulan bikin frontline baru Bapak Ibu. Memenuhi set volume terus. Anda kalau jalanin seperti itu, bangun kelebaran terus Bapak Ibu. Waduh ngeri uangnya Bapak Ibu. Ngeri ya. Jadi nanti kalau Anda jalanin itu, kaki Anda itu akan seimbang Bapak Ibu. Karena kan begitu banyak orang jalanin bisnis Tiansi salah. Ya, banyaknya caranya aneh-aneh, nggak mau ikutin Unicorn. Ada lagi yang bikin 1 kaki dulu, udah jadi 1 kaki lagi. Tapi Unicorn mengajarkan gitu, Bapak Ibu, bikin frontline yang banyak. Anda bete nggak kalau ketemu orang yang ngomong doang, ya? Kebayang ya, ngomong doang, pengen sukses, tapi diliatin berbulan-bulan omsetnya berapa? 0.
Bulan depan 0. Bulan depan 0. Karennya 0 terus. Wah Bapak Ibu. Nah maka itu Anda harus ikut itu parameternya. Core person terus. Nanti kalau Anda bangun kelebaran banyak, otomatis Anda jadi core leader nggak? Pasti jadi core leader dengan sendirinya. Kalau udah jadi core leader bangunnya seperti itu nanti akan jadi core leader plus, jadi Excel. Maka itu tidak ada begini nantinya. Sekarang ini kan banyak orang jalanin Tiansi. Bulan ini new core leader, yes core leader. Bulan depan mantan core leader. Kaki keempat nih Pak, kurang omsetnya. Bulan ini new core leader plus, bulan depan mantan core leader plus. Sering gitu nggak? Naik turun kayak yoyo ya. Kan bete juga ya. Nah maka itu Anda harus ikutin Bapak Ibu namanya peta aset unicorn. Ikuti aja seperti itu. Udah ada. Hari ini saya bagikan nih Indomie rasa kari ayam. Ya, siapapun Anda, kalau Anda masak dengan cara yang sama, rebus mie-nya 3 menit. Ya. Tiriskan, buang airnya, diaduk. Pertanyaan saya, semua masak ini rasanya sama nggak? Pasti sama. Mau ibu-ibu yang biasa masak sama ibu-ibu yang nggak biasa masak, tetap aja sama rasanya kari ayam. Tapi coba kalau ada yang kepinteran, ini masaknya 3 menit, kurang nih 30 menit. Rasanya apa? Jadi bubur. Kenapa? Tidak sesuai dengan caranya, sistemnya. Jadi kalau Anda mau berhasil, ikutin namanya peta aset unicorn ya. Oke, Bapak Ibu. Nah, terus gini. Selama saya jalanin usaha Tiansi, ya, ini tahun ketiga buat saya jalanin ini. Saya banyak melihat kalau setelah pulang NDT, setelah pulang dari Vision Seminar, saya banyak orang ketemu saya, salaman sama saya, Pak, sampai nangis-nangis, Pak mau bagian keluarga Pak, wah terima kasih Pak, terima kasih bisnis luar biasa, gitu ya. Semangat banget gitu setelah pulang dari itu. 2 minggu kemudian, sebulan kemudian, orangnya hilang entah di mana. Ditelepon nggak diangkat. Ditelepon nomornya ganti. Sering nggak ketemu downline kayak gitu? Sering banget ya ketemu kayak gitu. Wah di jaringan saya banyak yang kayak gitu ya. Saya lihat kenapa sih mereka seperti itu ya. Hari ini saya mau sharing dengan Anda gimana caranya punya grup yang besar dan kuat. Bagaimana punya bisnis yang besar ya. Yang pertama Bapak Ibu. Anda harus melakukan namanya kerjanya. Ya, saya banyak orang ketemu, wah saya tanyain, Pak mau bagian keluarga? Oh iya Pak saya harus Pak. Wah saya harus Pak tahun ini jadi bintang 8 Pak. Mau naik haji, mau bagian orang tua, mau beli rumah, mau beli mobil, wah semuanya. Yuk kita bikin home meeting, yuk kita kerja yuk presentasi, bikin daftar nama. Ini dia Pak, masalahnya saya ini sibuk Pak. Sebentar lagi mau ujian, bentar lagi mau tesis. Wah pulangnya malam, wah nggak bisa. Sering gak ketemu orang kayak gitu? Sering ya, banyak alasan. Wah sering diajak presentasi nggak mau ini. Apa yang saya mengajarkan suatu hal yang sangat penting. Kalau Anda mau sukses, lupakan namanya alasan. Kalau Anda mau alasan, lupakan suksesnya. Jadi apa yang saya ngajarin saya seperti itu. Wah jadi benar-benar harus melawan kerjanya. Nah. Kerjanya seperti apa? Nah, unicorn ini sudah membuat panduan buat kita. Lakukan kerjanya minimal dalam 1 bulan Anda harus melakukan presentasi berapa Bapak Ibu? 15 kali per bulan. Baru tuh Anda dianggap orang yang serius loh. 15 kali sebulan. Maksudnya begini, sekarang nih kalau misalnya gini, ini ada stand ini ya. Untuk menggerakkan benda ini itu harus memerlukan tenaga minimal. Benar gak? Kalau tenaganya begini bisa gak? Bisa gak? Bisa jalan gak? Gak bisa jalan. Kalau gini nih, ya semangat. Bisa gak? Enggak. Jadi semangat doang juga gak cukup. Banyak orang semangat, ya semangat. Tapi gak ngapa-ngapain. Tidur terus di rumah. Jadi harus tenaga minimal. Tenaga minimal tuh bisa gerak kan? Ya benar gak? Gerak ya. Kalau saya sekuat tenaga nih, bisa kelempar gak? Yakin? Mau kasih contoh gak? Nggak perlu ya, nanti pada benjol gitu ya. Jadi Anda harus melakukan kerjanya. Harus kerjanya presentasi, nggak ada yang lain. Presentasi follow up, presentasi follow up, presentasi follow up. Minimal 15 kali.
Namanya minimal, hasilnya minimal. Tapi ya lumayan lah. Minimal. Tapi kalau Anda mau lebih besar, caranya gimana? Ini 30, bener gak? Masa buka warung 2 hari sekali, kayak gak niat, bener gak? Bukanya tiap hari. Saya sering ketemu orang gini, Pak Ferry, jalanin Tiansi kan harus serius. Saya bilang gini, dagang bakso juga serius. Coba kalau Anda di dagang bakso. Bakso gitu. Tiba-tiba ada yang beli. Bang, beli bang. Ntar ya, lagi gak enak nih. Ntar tunggu dah, sejam lagi lah, sejam lagi. Gitu? Enggak ya, dilayanin. Pernah lihat tukang bakso ya? Tukang baksonya di ujung sana tuh, di gang sana. Ya, kita teriak dari sini. Bang, bakso bang. Abangnya datang nggak? Datang kan? Datang. Pernah nggak lihat tukang bakso dipanggil jauh-jauh gini? Kejauhan. Gitu, nggak mungkin. Pasti panggil, datang. Ya, jadi dagang bakso juga harus serius. Jalanin Tiansi harus lebih serius Bapak Ibu. Anda harus melakukan kerjanya. Sadarilah Bapak Ibu, dunia ini mengajarkan ada namanya hukum menabur dan menuai. Benar gak? Ya. Anda hari ini mau menuai apa? Masa Anda begini, mau nuai buah duren nih. Anda nanamnya buah alpukat. Habis nanam buah alpukat Anda berdoa, Tuhan tolong jadi duren. Bisa gitu? Nanam jeruk, Tuhan tolong jadi tomat. Puasa 40 hari jadi tomat. Bisa? Gak bisa, memang harus melakukan kerjanya. Nah di bisnis ini Anda mau menuai apa? Menuai waktu misalnya. Wah Pak, saya mau menuai waktu Pak. Ini saya sibuk terus nih. Sibuk terus, nggak ada waktunya. Berarti Anda harus gimana Bapak Ibu? Menabur waktu. Dulu saya bilang sama upline saya, gimana cara aja jalanin usaha ini? Saya ini sibuk loh, sibuk. Guru sibuk nih, pergi pagi jam 6 pagi, pulang malam. Ngajar di sekolah, berangkat pagi-pagi jam 6 sampai jam 3. Habis itu punya murid privat banyak. Kan kalau guru kan gitu ya, ngajarin anak-anak main piano. Pertama senang Bapak Ibu, ngajarin tong teng tong, ngajar ibu-ibu teng tong neng neng gini nih, kalau teng neng 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 neng, seneng banget, duitnya juga seneng gitu. Wah, kayak lama kelamaan saya kerja itu dari Senin sampai Senin lagi, nggak ada hari liburnya. Minggu itu kerja juga. Habis kan kalau mau dapat penghasilan lebih gimana? Ya kerja lebih banyak, bener nggak? Saya barterkan waktu saya untuk dapatkan penghasilan. Jadi bayangin, tiap hari pulang jam 10 setengah 11 malam gitu ya. Saya kalau mau pergi sama istri saya, mesti bikin appointment. Kita mau pergi nih, tunggu ya. Murid yang ini di cancel, baru kita bisa pergi. Kalau nggak bisa gitu, gimana? Saya bilang gini, bisnis yang saya tahu ini bagus, bisnis Tiansi. Cuman saya nggak bisa jalanin, nggak punya waktunya. Apa yang saya bilang begini, kamu mau sampai kapan sibuk kayak gitu, nggak punya waktunya? Mau nggak setahun 2 tahun lagi punya waktu? Mau dong, mau. Ya udah, kalau biasa pulangnya malam, tambah malam lah. Kok biasa jam 10 nih ya, setengah 12 kenapa? Kan sementara setahun 2 tahun. Tapi pikir bener juga ya. Ya udah deh, saya jadi udah makin malam pulangnya. Wah, udah makin malam gitu. Terus gimana? Bikin home meeting kan. Home meeting sehari 2 hari 3 hari semangat gitu ya. Suatu hari jam setengah 12 malam saya ingat banget. Saya masih ada di tol, di Ancol. Lagi jalan pulang. Saya mikir-mikir gini. Gila ya. Gua ini jam setengah 12 malam masih di tol. Ini harusnya udah tidur ini sama istri ini. Nih kayaknya nih gak bener nih. Saya juga manusia biasa. Bener gak? Saya juga manusia biasa. Saya juga berpikir gitu. Nih ngapain sih jalanin Tiansi ini. Tapi saya ingat. Dulu upline saya suruh saya bikin dream book. Saya lihat situ. Ada foto istri saya. Wah, kan lakukan ini hanya sementara ya. Nanti suatu hari punya waktunya, nggak kayak gini terus. Wah bener juga. Ya udah fokus pada impian. Yang penting setahun 2 tahun udah gitu bisa bebas nih. Nggak kayak gini-gini terus nih. Pulang malam terus nih. Saya fokus begitu. Dengan berjalannya waktu Bapak Ibu. Ya, namanya juga MLM ya. Meeting larut malam. Jadi ya biasalah kalau pulang malam-malam. Nama juga MLM, semakin malam semakin MLM. Bener nggak? Kayak gitu.
Akhirnya dengan berjalannya waktu, saya jalani 2 tahun ya. 2 tahun saya jadi bintang 8. Udah punya waktunya sekarang. Ya, dulu saya kerja sibuk. Murid-murid saya tak pensiunin. Wah, saya bilang, Mbak, Ibu, Om, Tante, saya udah gak bisa ngajar anaknya lagi nih. Kenapa? Saya udah mau freedom nih. Saya oper teman saya bilang, mau gak murid saya nih? Oh mau dong nih, tak oper-oper deh, bagi-bagi berkat. Wah, lu kenapa? Udah pensiun, gak mau kerja terus. Wah, semua oper-operin. Ya, sekarang saya bisa menikmati loh. Dulu sibuk, gak punya waktunya. Hari ini, sekarang saya masih kerja juga. Kerjanya tapi cuma 3 hari. Saya cuma kerja hari Rabu, Kamis, Jumat. Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, wah di rumah sama anak saya berenang, sama istri saya, wah enak. Dulu orang yang sibuk, sekarang enak, bisa. Kenapa sih? Karena saya menabur waktunya. Jadi hari ini Anda yang semua ada di sini, kalau Anda pengen menuai waktu Bapak Ibu, Anda harus menabur waktunya. Benar gak Bapak Ibu? Suatu hari nanti Anda bisa punya waktu, benar gak? Ada istilah, ya kalau Anda selalu sibuk di kantor nih, pecatlah bos Anda sebelum Anda dipecat. Motonya gitu ya. Jadi kalau Anda lagi pengen misalnya, Pak saya pengen menuai ini Pak. Nggak punya duit nih. Aduh pengen punya uang nih. Wah mau beli ayam Kentucky aja nggak bisa. Kemana-mana naik angkot. Wah susah apa kepanasan kehujanan. Berarti Anda harus menabur apa? Menabur uangnya. Harus nabur dari sekarang. Ya. Nah, dulu juga saya gitu. Wah kan harus tahu nih, menabur uang kan. Saya kan join karena Netpi loh, ingat ya. Saya datang ke stokis, saya beli semua Netpi yang waktu itu beredar. Tak beli semua, saya beli buku-buku, keluar uang gak? Keluar uang, beli buku-buku semua, brosur-brosur tak kumpulin semua. Sampai stokisnya bilang gini, Pak Bapak membuka substokis ya? Wih bukan substokis nih buat belajar nih. Tiap hari dengerin gitu ya. Saya investasi Bapak Ibu, investasi uang, keluar uang. Apa yang saya bilang nih beli tiket banyak-banyak. Ya, wah jadi saya pegang tiket banyak kerja gitu. Wah, tapi gara-gara gitu Bapak Ibu, saya sekarang menuai hasilnya. Jalanin Tiansi menuai. Menuainya gini, saya kerja dulu bertahun-tahun jadi guru ya. Saya nggak punya rumah. Kemana-mana jadi kontraktor, ngontrak sana, ngontrak sini, tiap tahun pindah. Waduh bosan juga. Bosan gak kalau pindah-pindah rumah? Bosan, pindah-pindah terus gitu ya. Wah kontrakan habis. Tapi dari bisnis ini dengan berjalannya waktu, sekarang udah punya rumah sendiri Bapak Ibu. Ya, kemarin baru beli mobil baru. Jadi dengan kata lain begini, kalau Anda hari ini punya masalah dengan keuangan, ya, pertanyaan saya cuma satu. Kalau Anda tidak rela untuk menaburkan uang Anda, ya sampai kapanpun Anda tidak akan pernah menuainya Bapak Ibu. Anda harus tabur dulu Bapak Ibu. Anda pengen punya perkebunan jagung, ya. Ini ada benih segenggam. Tapi kalau Anda simpan, aku punya segenggam doang, simpan terus. 2 tahun lagi tetap aja segenggam, benar nggak? Tapi kalau ditaburkan, itu bisa jadi berkilo-kilo nantinya, bener gak? Nah itu Bapak Ibu. Nah kalau Anda kepengen menuai lagi pikiran misalnya, ya Anda harus tabur pikiran di sini. Mikirin gimana ya naik peringkat, gimana caranya jadi core person, jadi core leader, mikirin grup ini gimana di luar kota begini, mikirin terus gini. Nanti Anda suatu hari akan menuai Bapak Ibu. Dulu ya, saya presentasi banyak kan harus lakukan kerjanya terus ya. Wah menabur yang banyak, mikirin grup ini harus gini. Wah sampai ke bawa mimpi loh. Lagi tidur gitu ya, lagi tidur. Saya bilang begini, Bapak gimana Pak? Join bintang 2, bintang 3 Pak. Saya gila ini orang sampai tidur aja bilang bintang 2, bintang 3. Sampai ke bawa mimpi gitu ya. Saking semangatnya. Wah tapi gara-gara gitu Bapak Ibu sekarang jadi enak ya. Grupnya sekarang bisa ditinggal kemana-mana. Udah bisa mandiri. Waktu kemarin tahun lalu jalan-jalan ke Hong Kong gak mikirin grup. Santai gak mikirin grup. Liburan. Pulang bonus makin besar. Gitu. Jadi kalau hari ini Anda yang suntuk Bapak Ibu kerja melulu, gimana caranya sekarang?
Anda nabur pikiran Anda, gimana caranya Anda supaya berkembang di usaha ini. Gimana caranya untuk jadi core leader, jadi core leader plus jadi Excel. Kejar itu Bapak Ibu. Ya, lihat nanti Anda akan meningkat. Nanti Anda akan menuai kalau Anda menaburnya. Nah, itu hal yang pertama, Anda harus melakukan kerjanya. Yang kedua, kalau Anda pengen punya bisnis yang besar, ya, Anda harus selalu memperkatakan dan berpikir yang positif. Berpikir dan berkata-kata yang positif. Ini sangat penting, ya. Sangat penting banget. Kenapa? Otak kita ini itu beratnya hanya berapa gram saja. Kecil, tapi otak itu diciptakan Tuhan, itu adalah komputer yang paling canggih. Otak kita itu bisa menyimpan banyak hal loh Bapak Ibu. Ya. Nah, Anda hari ini kan rata-rata udah dewasa semua nih, apalagi bapak-bapak yang udah rambutnya putih semua ya. Tapi Anda masih ingat gak masa kecil Anda kira-kira dulu? Masih ingat gak? Masih ingat ya, dulu naik nyolong mangga tetangga, masih ingat kan dulu ya? Dulu senang sama cewek itu, senang, masih kebayang-bayang. Kenapa? Memorinya ada. Benar gak Bapak Ibu? Nah, sekarang gini, ada namanya apa yang Anda masuki, itulah yang jadi keluar. Masuk, keluar, itu pasti sama. Anda harus isikan selalu hal-hal positif dalam otak Anda nih. Ya. Isiin selalu hal positif. Saya banyak melihat banyak orang keluarnya negatif dulu. Kenapa sih? Saya lihat masukinnya apa? Baca buku, wah berantem, Wiro Sableng, baca Koping Ho, wah keren gitu ya baca. Baca gitu. Bacanya apa lagi? Bacanya berita-berita pembunuhan, kakek memperkosa anaknya. Waduh, kayaknya ceritanya kayak gitu. Waduh. Gimana ya? Hasilnya gimana? Kayak gitu. Keluarnya gimana? Pikirannya ke OPP, jorok dulu. Kenapa? Lo inputnya gitu kok. Masukinnya hal yang jelek, keluarnya jelek. Bener gak? Caranya gimana supaya hasilnya positif? Masukin yang positif. Caranya gimana? Baca buku. Banyaklah baca buku. Saya dipaksa loh. Saya ini orang yang gak senang baca buku, bener-bener gak senang. Kalau saya baca buku itu ya hurufnya bisa jalan-jalan. Jadi ngantuk, bener. Aduh ini, waduh. Tapi saya dipaksa sama upline saya. Upline saya dulu ya. Kalau saya datang ke OPP, upline saya bawa buku. Nih beli, gak usah tanya, mau beli buku gak? Enggak, kakak kayak gitu. Nih buku, baca, bagus. Mau jadi leader besar kan? Baca buku, beli. Sini mana duitnya? Iya deh. Setiap ketemu gitu, buku saya banyak. Sampai hari ini nggak selesai kebaca semua tuh, masih banyak di buku. Baca nguberin. Saya ke IM ini saya baca buku tuh, di bandara baca buku gitu ya. Belajar masukin hal-hal yang baik Bapak Ibu. Anda kalau gini, ada orang pernah bilang begini, menjadi apa Anda 2 tahun yang akan datang tergantung buku apa yang Anda baca hari ini. Kalau bacanya jelek-jelek, hasilnya jelek. Tapi kalau Anda baca buku yang positif, kan banyak baca ya berani gagal. Ternyata orang-orang dulu juga, orang sukses juga dulunya pernah gagal. Iya sama. Terus isinya positif. Ya banyak baca buku. Banyak dengerin Nepi. Saya sering ketemu orang, downline saya sering konsultasi. Lagi down nih. Sering gak gitu ya? Lagi down nih Tolong dong dicas Emang gua charger dicas. Tapi saya gini, saya cuma bilang sama downline saya, pasti nih kamu gak dengerin Netpi tiap hari. Pasti, bener gak? Hehehe, bener Pak, sibuk Pak. Kalau Anda sering-sering down, Anda yang hadir di sini, pasti Anda gak dengerin Netpi setiap hari. Kalau Anda dengerin Netpi setiap hari, mana mungkin down. Orang dengerin Netpi, semangat. Ayo bahagian orang tua. Pengen keluar negeri, mau beli rumah, beli mobil. Semua dengerin kisah-kisah orang berhasil. Masa sih hati Anda tidak tergugah? Bener gak? Hati Anda kan, gila dia aja bisa. Gila. Gitu kan, bener gak? Jadi mau gak mau kan Anda juga belajar terus. Jadi Anda tetap semangat Bapak Ibu. Semangat terus. Mengapa saya selalu semangat? Tiap hari dengerin Netpi. Tetap semangat terus. On fire terus. Kenapa? Dengernya kisah-kisah orang semangat. Benar nggak? Coba kalau dengernya yang dengernya yang jelek-jelek. Dengerin kasetnya yang jelek-jelek. Dengerin hidup susah.
wah kayaknya gak punya pengharapan. Ya udah jadinya kayak gitu, bener gak? Tapi kalau inputnya bagus gitu ya, hasilnya bagus. Benar ya Bapak Ibu ya. Jadi mulai dari sekarang Anda rajin-rajinlah ke Gramedia. Beli buku, dengerin Nepi terus. Nepi terbaru udah denger belum? Udah ya, Pak Luis ya. Wah luar biasa gitu ya. Jadi saya ini haus akan Nepi. Saya sering telepon stokis. Udah keluar belum Nepinya terbaru? Belum keluar. Waduh lama banget nih keluarnya nih. Ayo cepet dong keluar dong, unicorn cepet keluar yang baru cepet gitu. Haus untuk belajar Bapak Ibu. Saya kalau Netpi saya udah keluar nih, saya bikin SMS. Wah telah beredar, Netpi yang terbaru, cepat dengarkan. Dalam kurung, yang belum Netpi cepetan Netpi. Iya dong, dengerin, semua dengerin. Tuh bagus, bikin semangat gitu ya. Maka itu saya selalu semangat, dengerin Netpi terus gitu. Nah udah inputnya yang positif gitu ya. Nah Anda harus mengeluarkannya hal yang positif juga. Selalu keluarin hal yang positif, belajar untuk itu. Ya, kalau negatif terus, Anda kalau setiap hari ketemu orang yang negatif, ngeselin nggak? Ketemu dia kayaknya, wah gua gini nih lagi menderita, ini kesusahan gini. Wah ceritanya lama-lama nggak mau ketemu. Ini bawa aura negatif melulu, bener nggak? Tapi kalau orang positif itu akan narik Bapak Ibu, ya. Nah, lihat ya, saya kasih ilustrasi gini. Anda coba berhadapan berdua-dua nih. Berdua-dua dengan teman Anda. Lihat, tatap mata. Teman Anda yang sebelahnya. Berdua-dua. Oke, udah? Berdua-dua ya. Tatap dulu matanya. Coba, udah? Udah ya? Coba sekarang Anda ikutin kata-kata saya. Anda gini, tunjuk ke mukanya, bilang begini. Dasar orang tidak berguna. Coba, coba. Oke, siap ya? 1, hadap-hadapan. 1, 2, 3. Rasanya gimana rasanya? Rasanya mau sepatu diketok nggak enak kan? Wah gila dibilang dasar orang nggak berguna, kurang ajar nih orang nih. Ya coba lagi. Sekarang coba kalau Anda bilang tatapan lagi. Anda bilang begini. Anda ganteng deh hari ini. Anda cantik deh hari ini. Coba 1, 2, 3. Rasanya gimana rasanya? Rasanya aduh kayaknya baru hari ini yang bilang gua ganteng. Bener gak? Gitu. Kenapa? Perkataan positif itu menyejukkan hati Bapak Ibu. Coba makanya gini, begitu banyak grup ya. Downline itu selalu kerjanya sama upline tuh tukang komplain. Ini barang gak ada nih, produk habis kalsium ini. Wah gimana mau jadi bintang 8 ini, produknya habis melulu. Upline dikomplain terus. Ini bonus grup saya ini gak tahu hilang tadi mana, ini stokisnya bisa pindah, komplain terus upline-nya. Gitu. Coba deh, Anda sekali-sekali pulang OPP atau pulang IM ya, Anda jabat tangan sama upline Anda bilang, saya bangga punya upline seperti Anda. Wah gimana kira-kira? Upline Anda langsung begini, besok meeting di mana gua datang. Iya kan? Upline juga manusia. Makanya baik-baiklah sama upline ya. Perkataan yang positif itu enak Bapak Ibu. Saya belajar di grup saya selalu ngomong-ngomong hal yang baik. Walaupun orang ini masih jalannya lambat gitu ya. Saya bilang ayo pasti bisa. Jangan bilang gini, ini jalan lama banget di grup. Tinggal aja, jangan gitu ya. Dipelihara Bapak Ibu, kata-kata yang positif terus. Itu nanti Anda akan mendapatkan yang positif. Jadi bilang semua sama grup. Nanti kalau Anda konsultasi dengan upline Anda, jangan suka bilang begini. Kaki saya yang kaki 1 nih tidak jalan, mati semua. Nih kaki 2 ini banyak alasan. Kaki ketiga ini yang kawin ini. Ini kaki keempat ini. Saya harus gimana dong Upline juga bilang gini, nih orang negatif banget, pantesan nih grupnya gak berkembang, lu ngomongnya jelek melulu sih. Coba dong Anda ngomongnya yang baik. Saya yakin sih kaki saya ini bakal jalan. Teman lagi punya kendala ini, gimana caranya? Beda kan ngomongnya, bener gak? Beda, upline Anda juga bikinin solusinya gini. Wah iya ini harus begini. Makanya itu Anda harus belajar kata-katanya yang positif, jangan yang negatif. Ngomongin, Anda pernah lihat gak dulu ya, zaman-zaman dulu waktu kita kecil, orang tua kita sering ngomong kayak begini. Lu ya nggak seperti kakak lu mau pinter, lu mau bego banget lu, dasar anak nggak berguna. Wah nyusahin orang tua dari kecil sampai, wah nyusahin banget deh lu, dasar anak setan.
Wah, pernah nggak dengar gitu? Pernah ya? Wah, nah kalau ya kita nggak bisa salin orang tua kita sih, karena orang tua kita belum baca buku Berpikir dan Berjiwa Besar, Bapak Ibu. Ya, nah makanya gimana? Dia gitu, makanya banyak generasi sekarang gitu ya, banyak yang suka minderan, orangnya minder, ya. Karena kenapa? Perkataan orang tua di masa lalu, Bapak Ibu, yang suka bilang kita orang yang nggak bisa. Jadi kita, aduh, ya gitu. Saya ini berangkat dari orang yang tidak yakin bisa sukses di usaha ini. Anda jangan lihat saya hari ini ya, banyak orang gini, wah Pak Heri mah hebat dulu, gini-gini ngomongnya lancar. Jangan lihat hari ini, tapi lihat saya dulu. Dulu saya pertama kali jalanin usaha ini, saya ini orangnya sebenarnya rada-rada gagap loh. Kalau ngomong kebanyakan ya, suka gagapnya keluar gitu ya. Dulu saya pertama kali nih, jadikan bintang 4 ya. Dulu mah bintang 4 keren, bintang 4 maju ke panggung gitu ya. Nama latar belakang, orang kan kalau sekarang gampang kan, nama Ferry Tanujaya, latar belakang guru musik. Sekarang ngomongnya gampang, dulu mau ngomong susah. Gini, tepok, Ferry lu guru musik. Gitu dulu, dia susah. Ngomong tuh, saya ingat pertama kali saya disuruh jadi MC. Jadi MC nih, keringetan, kencing mulu. Belum mulai udah kencing 10 kali. Ini aduh, grogi gitu ya, grogian mulu gitu ya. Tapi dari usaha ini berkembang Bapak Ibu. Pernah saya jadi MC Vision Seminar Jakarta 10.000 orang. Pernah. Kenapa? Pengembangan kepribadian. Benar nggak? Dulu juga saya orang yang minderan gitu ya. Nggak yakin bisa sukses. Dulu saya datang OPP pertama kali bintang 3. Saya lihat ada orang impact bintang 5. Itu ngomongnya luar biasa banget buat saya. Wah bla 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 bla. Itu kayak Bros Lion ngomong loh. Hebat banget. Saya bilang udah selesai nih. Saya bilang sama plan saya. Itu yang bintang 5 hebat banget loh. Saya mah gak bisa kayak gitu. Dia mah hebat banget lah. Dia bilang gini. Itu mah orang itu bisa begitu bisa karena terbiasa. Jangan dilihat itu. Semua belajar pasti bisa. Ya. Setelah saya jalanin usaha ini. Ternyata yang saya dengerin Netpi kan. Terus saya bilang gini, kemarin dia ngomong ada di Netpi ini ya gampang tinggal copy doang ngomong. Apa susahnya? Setelah saya jalan dengerin Netpi saya tahu, wah curang kalau gitu mah semua juga bisa tinggal copy doang kok. Gitu. Jadi Anda kalau hari ini merasa minderan Bapak Ibu jangan takut gitu ya. Saya dulu juga gitu. Sampai saya untuk meyakinkan diri saya bisa berhasil. Caranya gimana? Saya punya kaca di rumah. Saya habis mandi gitu ya. Saya suka ngaca, saya sambil nyisir gini. Ferry orang sukses, ditakdirkan Tuhan untuk jadi orang sukses. Wah, berhari-hari pulang kerja ngomong gitu. Orang sukses, Ferry orang sukses. Pasti berhasil, yes. Kemana-mana naik mobil, pasti berhasil. Style lagu Vision Seminar, pasti berhasil. Gitu. Sampai suatu ketika lagi ngomong-ngomong pasti berhasil di depan kaca gitu ya. Isi saya gini, kenapa lo? Nah ini dia, saya bilang tenang, gue lagi afirmasi nih, afirmasi supaya berhasil. Benar Bapak Ibu, kalau apa yang kita ngomongin terus hal yang positif, benar kejadian. Tanpa sadar, gila udah jadi bintang 8 sekarang ya, tanpa sadar. Ya, nah itu hal yang kedua Bapak Ibu, perkatakan, pikirkan hal-hal yang baik ya kalau Anda mau punya bisnis yang besar. Nah yang ketiga kalau Anda pengen punya bisnis yang besar, yang ketiga adalah Anda harus percaya dengan upline Anda 100%. Ya. Nah, kira-kira begini. Misalnya kalau Anda semua ini downline saya semua. Wah, andai kata gitu ya, saya upline Anda nih semua. Ini frontline saya semua. Gila, kok frontline segini bonusnya berapa ini ya? Ini udah eksekutif direktor tor nih. Frontline-nya segini banyak ya. Oke, Anda semua frontline saya ya. Pak Heru juga ya. Anda semua frontline saya nih ya. Terus kira-kira kalau Anda semua nggak berhasil jalanin usaha ini, ada untungnya nggak buat saya? Ulang lagi ya. Kalau Anda semua nggak berhasil, muntaber, mundur tanpa berita, jadi petapa semua, pergi tanpa pamit, ya. Kira-kira ada untungnya nggak buat saya? Nggak ada. Anda nggak berhasil kok, nggak ada untungnya buat saya.
Tapi bayangkan kalau Anda semua jadi bintang 8, peraih mobil, kapal pesiar, pesawat terbang sama villa. Pertanyaannya, ada untungnya nggak buat saya? Ada. Kalau Anda peraih villa semua, saya jadi apa gitu. Luar biasa. Berarti dengan kata lain gini, semua saran yang disarankan oleh upline Anda, semuanya, seluruhnya, kira-kira untuk membesarkan Anda nggak? Pasti untuk membesarkan Anda. Upline Anda bukan hanya Anda yang mau sukses, upline Anda juga mau sukses. Di usaha ini, kalau Anda pengen sukses, bantulah orang yang di bawah Anda untuk sukses. Maka Anda pasti sukses. Ya, jadi percaya dengan upline Anda 100% teachable sama upline Anda. Ya, saya belajar banget dengan upline saya. Upline saya tuh Pak Rusli Gustaf. Itu didik saya benar-benar. Saya beruntung punya upline saya seperti itu. Didik saya benar gitu ya. Jadi enggak jadi upline yang baik, upline yang benar gitu ya. Wah, saya belajar Bapak Ibu. Saya pernah dalam suatu kali, Ferry mau sukses di usaha ini enggak? Mau Pak? Kalau enggak mungkin datang OPP. Berani enggak komitmen saya sama saya 2 tahun di OPP tanpa bolong? Gitu doang Pak. Orang baru kan? Begitu doang. Wah berani Pak. Salaman. Setiap Jumat ya kita ketemu di OPP. Oke Pak, gampang. Punya jas? Punya Pak. Minggu depan pakai. Masih bintang 3 disuruh pakai jas. Wah gitu. Wah Pak, tapi kan waduh saya cuma pakai jas tuh kalau Natalan, kalau kawinan Pak. Ini mah pakai jas Pak, nantilah tunggu saya bintang 5. Gampang gak pakai jas? Gampang, mau sukses gak? Mau. Ya udah, pakai jas susah banget sih. Iya deh, pakai deh. Minggu depan pakai jas digulung-gulung dulu. Wah kayaknya gue aneh sendiri ya. Aneh sendiri nih pakai jas. Tapi belajar, wah akhirnya lama-kelamaan kan bisa karena terbiasa, bener gak? Sekarang kalau datang ke OPP gak pakai jas aneh loh. Kayak aneh ya gak pakai jas ya gitu ya. Nah belajar kan, saya belajar komitmen upline saya. Udah jalan 4 minggu gitu ya, datang OPP. Nah penyakit mulai kambuh. Di minggu ke-5, minggu ke-6 gitu ya. Udah gitu pulang kerja nih capek kan? Wah capek banget nih. Saya sampai tiduran di ranjang. Saya bilang sama istri saya gini. Yang aku kayaknya minggu ini Jumat ini gak ke OPP deh hari ini. Capek nih, aduh bener-bener capek perlu istirahat. OPP kan masih ada minggu depan. Udah gitu istri saya bilangnya apa? Gini, dia buka Dreambook, dia bilang gini. Katanya mau bahagiain istri, ke OPP aja males. Wah saya tertampar. Oh iya bener yo. Langsung mandi ke OPP. Tapi benar-benar sejak saat itu saya komitmen sama upline saya 2 tahun jadi bintang 8 Bapak Ibu. Ya. Jadi upline Anda ngajakin Anda seperti itu. Ayo. Anda ngikut aja udah. Suruh OPP. Iya 2 tahun oke. IM. Iya IM. Vision Seminar, pegang tiket. Saya dulu ya, saya ingat banget dulu tahun 2006 itu ada acara konferensi Tiansi di tahun 2006 di Gelora Bung Karno. Itu upline saya bilang gini, kalau mau besar saatnya sekarang. Pegang tiket yang banyak. Saya bilang gini, gila saya pegang tiket tuh banyak ya. Anda bayangin ya kalau pegang tiket ratusan ya tiket waktu itu gak bisa tidur loh. Saya ngerasain bener loh. Pegang tiket banyak. Aduh ini tiket mau diapain? Ini kalau gak habis dimakan aja ini. Gara-gara gitu presentasi terus gak? Ngawarin terus. Kemana-mana tuh mukanya muka tiket. Tolong. Ini bagus ini. Datang. Dalam hati gini. Wah kalau nih tiket nih gak habis nih. Gawat ini. Terus promosiin tiket. Jadi kerja keras terus gitu. Tapi untung saya percaya dengan upline saya. Dikasih goal saya ambil. Dikasih challenge saya ambil. Banyak orang kenapa gak berkembang? Ayo early bird tiket Vision Seminar 20. Gini Pak, keuangan keluarga kita Pak. Lagi banyak masalah. Jadi 2 aja dulu ya Pak ya. Nah, jadi Anda percaya aja dengan upline Anda. Upline Anda kan nggak mungkin memberikan Anda yang nggak mungkin Anda nggak bisa lakukan. Dia juga tahu gitu kadarnya seperti apa. Jadi dia akan memberikan sesuai dengan kemampuan kita. Jadi gitu, dibikinin goal, bikin tiket, bikin early bird gitu ya. Pegang tiket VS banyak. Dulu saya pernah lagi, upline saya bilang gini, pas bintang 3 nih. Ayo kejar bintang 4 cepetan. Bintang 4. Naik bintang 4. Ayo cepat bintang 5. Koridor, ayo cepat. Kejar. Jadi ayo cepat bintang 6. Dikejar-kejar. Saya ingat masih
Jadi new bintang 7 di Vision Seminar. Semangat kan new bintang 7. Wah semangat. Wah turun. Dapat SMS. Kapan lu bintang 8? Set deh. Cepet banget nih upline gue. Tapi saya ambil sisi positifnya. Ya, banyak orang ambilnya negatifnya. Ini nih, kalau gue naik peringkat nih, upline gue kan naik juga. Wah, nyebelin gak kalau punya dolen kayak gitu? Nyebelin banget ya. Sampean mau jadi Excel ya, makanya ngeber saya call leader ya. Gitu kan, gitu. Jadi Anda mumpung dikasih gol sama upline Anda, saya kejar-kejarin Bapak Ibu. Dulu upline saya ngasih gol, saya kejar semua golnya. Kejar, belajar gitu ya, wah kejar gol. Tapi bener loh, bayangin ya, upline saya tuh Pak Rusli tuh dulu bintang 8. Ya, saya ini join bintang 3 ya. Saya ini level ke-11 loh, 1, 2, 3, 4, 5. Waktu saya join itu udah ada bintang 7 di atas. Ya, wah, jadi saya disettingin gol bener-bener, wah saya ngebut. Sekarang saya, Pak Rusli jadi Bronze Lion, salah satunya bintang 8-nya saya, mengalahkan 11 ke atas Bapak Ibu. Kenapa bisa begitu? Karena saya percaya dengan upline saya 100%. Jadi Anda hari ini yang udah lama gak naik-naik peringkat nih, mungkin tandanya Anda kurang percaya dengan upline Anda. Segera bertobat gitu ya. Percaya dengan upline Anda benar-benar. Kalau dikasih gol, ikutin aja. Pernah juga saya berpikir gini. Dulu upline saya bilang, kalau mau sukses bikin dream book. Wah bikin dream book. Saya berpikir gini ya, kok bikin dream book ya. Gunting tempel kayak anak TK. Saya ngajarin anak-anak. Ini kok saya jadi anak-anak juga ya. Suruh gunting tempel. Mau rumah, lu mau rumahnya di mana? Di BSD. Ya udah, cari gambarnya tempel. Menurut Anda kalau bikin dream book gampang nggak? Gampang banget. Hari ini juga jadi, sehari juga jadi. Caranya gimana? Anda maunya rumah yang gimana? Tinggal cari di internet. Klik tak keluar semua gambarnya, print semua, selesai nggak? Selesai kan? Gampang. Bikin dream book tuh gampang banget. Tapi heran, banyak loh orang-orang kalau mau bikin dream book itu waktu pada koridor weekend. Baru bikin dream book. Wah, harus bawa dream book ya? Baru bikin. Wah, kalau nggak punya dream book, itu banyak. Ada satu jaringan saya nggak punya dream book. Bintangnya tinggi, nggak punya dream book. Dream book saya di sini. Semua grupnya semua nggak punya dream book semua. Main grupnya jalannya tek nggak punya impiannya Bapak Ibu. Ya. Manusia itu heran ya, lebih suka cara yang sulit daripada cara yang mudah. Padahal bikin dream book mudah. Banyak orang gini, kalau mau kaya gampang, gini caranya. Pergi ke Gunung Kawi bertapa 40 hari 40 malam, wah gak makan gak minum. Susah gak? Tapi banyak orang lakukan loh. Dibanding bikin dream book, lebih gampang dream book dong. Jam 12 malam ya, mandi air kembang. Jam 12 malam mandi air kembang, lalu gali. Tanah di depan, tanam kepala kebo. Wah itu dilakukan. Cari ayam yang masih perawan, dicari juga gitu. Wah yang sulit-sulit dilakukan. Padahal cara bikin dream book kan gampang. Nah gitu Bapak Ibu, Anda harus percaya dengan upline Anda benar-benar 100%. Ya. Nah terus gini, kira-kira Bapak Ibu, kalau Anda mau percaya dengan upline Anda, tapi upline yang bagaimana? Harus upline yang mengarahkan Anda ke support system yang betul kepada unicorn 7 langkah sukses. Benar nggak Bapak Ibu? Mengarahkan nih kalau Anda mau berhasil ikutin peta aset unicorn, ikutin upline yang seperti itu. Nomor 1. Kalau upline yang caranya macam-macam, yang bikin cara-cara sendiri, caranya gimana? Tinggalin upline itu, cari upline yang di atasnya lagi Bapak Ibu. Selalu begitu, cari yang di atasnya. Nggak benar yang di bawah, cari lagi. Nggak benar, cari lagi yang di atas. Makanya Anda datang ke pertemuan supaya Anda tahu silsilah Anda. Saya tahu silsilah saya, siapa aja apa yang saya yang aktif. Ya saya tahu semua. Sampai mentok deh, sampai Pak Luis tahu gitu. Jadi Anda belajar gitu untuk tahu semua upline Anda. Supaya dengan katanya kalau ada upline-upline Anda yang level kedua, ketiga itu yang aneh-aneh. Cara yang aneh-aneh. Anda skip aja langsung ke atas. Benar nggak? Itu yang pertama, menjalankan sistem unicorn dengan benar. Yang kedua, upline yang bagaimana? Upline yang selalu ada di pertemuan. Upline yang selalu mempromosikan pertemuan. Itu percaya dengan mereka Bapak Ibu, maka grup Anda akan besar. Kalau upline-nya aja datang kerjaannya cuma begini. Datang selalu, kalau jadi host couple kan,
Datang awal, pulang paling akhir. Kalau dia enggak, datang akhir, pulang awal. Orang udah pada, ini udah mau terakhir-terakhir baru dia datang di absen. Coba lihat kakiku yang satu datang, kaki dua, wah ini satu nggak datang, dua nggak datang, tiga datang. Wah kayaknya nggak ada yang datang. Udah deh, upline yang kayak gitu jangan diikutin. Langsung aja potong aja. Ini upline nggak bener. Langsung upline di atas ya. Selalu begitu Bapak Ibu. Ya, makanya itu Anda harus kenali seluruh jalur sponsorisasi Anda. Nenek moyangnya, ya nenek moyangku, orang pelaut, kenalin semualah itu di atas. Kenalin ya. Itu Bapak Ibu. Percaya dengan apa yang Anda 100%. Nah yang terakhir. Yang terakhir kalau Anda mau bangun bisnis Anda yang besar. Anda harus berjuang sampai menang. Ya. Nah banyak orang kan impiannya kepengen membahagiakan keluarga. Naik haji, jalan-jalan ke luar negeri. Wah pengen semuanya. Semuanya kepengen deh gitu ya. Tapi begitu banyak orang yang jalan di tengah perjalanan bilang gini. Saya mundur ya Kenapa lu mundur? Downline gua, kaki yang satu, kaki dua, kaki tiga, kaki empat. Ini pada gak ada yang jalan semua. Mati semua ini, pada gak mau jalan. Terus gimana? Ya udah gue ikut mati juga deh. Ya, berarti gimana? Impiannya yang di dream book dia robek semua. Ganti foto downline-nya. Saya lakukan ini untuk downline saya tercinta. Wah, downline gue mati, gue juga mati deh. Gitu. Ya. Jadi Anda harus ngotot Bapak Ibu. Anda harus berjuang sampai menang. Ya. Nggak peduli kata orang, pokoknya harus menang, harus jadi, ya. Saya punya satu cerita, saya tinggal di daerah Serpong. Kalau Anda yang pernah main ke daerah Serpong, ya, dulu itu Serpong itu dulunya pohon karet semua banyak gitu, ya. Itu disebut tempat jin buang anak. Saking, itu dulu ya, saya datang ke sana itu tahun 90 kayaknya. Datang ke sana saya lihat gitu, gila beli rumah di sini kayak apa ini ya? Ini rumah jauh dari mana-mana, jauh banget deh, ujubile. Tuh jalannya cuma kecil ya, aduh jalannya susah deh. Ya dulu sempat, wah. Tapi ada namanya Pak Ciputra. Ya Pak Ciputra itu seorang pengusaha, dia itu berpikir besar, berpikir gini, ini BSD ini akan jadi, dia punya impian, bakal jadi ini komplek perumahan yang besar banget, yang paling maju. Wah, teman-temannya pada bilang apa? Nggak mungkin, itu tempat jin buang anak, jalannya jauh banget, mana ada orang mau beli di sana. Tapi Pak Ciputra ini tetap konsisten terus, lakukan terus. Lama-kelamaan Bapak Ibu dengan berjalannya waktu, ya dulu tahun 90 itu nenek saya beli rumah itu. Luas tanahnya itu 220, itu harganya cuma 30 juta. Sekarang tuh kalau mau dijual itu harganya bisa 500-600 juta. Berkembang. Kalau Anda datang ke BSD itu udah gak kayak tempat jin buang anak. Itu benar-benar kayak kota benar-benar mandiri. Kenapa sih? Dimulai dengan siapa? Dimulai dengan punya impian. Jadi kalau Anda hari ini punya impian, ya banyak donen-donen Anda yang tidak aktif. Justru itu di saat itu Bapak Ibu. Saya di grup saya banyak yang KO gak? Banyak. Saya justru itu bertekad. Justru karena lu orang semua pada kagak jalan, gue buktiin gue berhasil. Jadi nanti lu suatu hari ketemu sama gue bilang salah sendiri, lu kenapa gak jalanin serius nih, lihat hari ini gue berhasil, hidup gue berubah. Hidup lu masih kayak gitu. Jadi saya bertekad bener-bener. Jadi kalau Anda hari ini banyak yang gak jalan, terus banyak Anda ditentang oleh keluarga, gak didukung istri, gak didukung suami. Anda berjuang Bapak Ibu sampai menang. Nanti suatu hari nanti orang tua Anda, istri Anda gitu ya, suami Anda akan berkata gini, saya bangga punya orang tua, punya istri, punya suami seperti Anda. Wah. Ya Bapak Ibu ya. Jadi berjuang sampai menang. Siapapun dari Anda, saya yakin dan percaya kalau Anda menerapkan apa yang saya sharingkan hari ini, ya saya yakin dan percaya. Suatu hari nanti Anda yang sharing di grup saya di Tangerang. Oke Bapak Ibu, sukses buat Anda semua.